mau review laptop dari brand Asus, yaitu Asus ROG Strix G15, G512, Li175T, B6T. Nah, sebelum kita lanjut ke reviewnya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel ini ya. Oke, kita mulai dengan desain laptop ini. Pada umumnya desainnya nggak beda jauh sama jajaran Asus Strix lainnya, kental dengan nuansa gaming ya teman-teman. Untuk keyboardnya sudah menggunakan backlit chiclet keyboard, menggunakan satu zone RGB lighting, support Aura Sync, dan LED RGB-nya kalian bisa atur warnanya di aplikasi Armoury Crate. Lanjut sama aku, untuk bahannya sendiri, laptop ini bodinya menggunakan full plastik ya, jadi tidak ada aluminium atau metal pada bodinya. Walaupun dari plastik, laptop ini kokoh banget. Nah, untuk dimensinya sendiri, laptop ini memiliki panjang 36 cm kali lebarnya 27,5 cm dan memiliki berat 2,39 kg. Untuk kelengkapan port dari laptop ini, di sebelah kirinya terdapat 3 port USB 3.2 Gen 1 tipe A dan 1 port audio combo jack, mic in, dan headphone. Di belakang laptopnya terdapat 1 port LAN RJ45 jack, 1 port full HDMI 2.0D dengan HDCP spec 2.2, 1 port USB 3.2 Gen 2 tipe C support dengan DisplayPort, dan port DC-in, serta di sebelah kanan laptop, tidak ya, di sebelah sini kosong. Dan untuk layarnya, ini memakai layar IPS dengan ukuran 15,6 inci, sudah Full HD dengan refresh rate 144 Hz dan mendukung 100% RGB. Untuk wireless konektivitas, laptop ini sudah Wi-Fi 6 certified, dilengkapi dengan Bluetooth 5.0. Kemudian untuk baterainya sendiri, laptop ini memiliki 48 Wh dengan adapter 150 Watt. Dan untuk spekernya, laptop ini ada di kiri dan kanan dan memiliki watt 1,5 watt. Jadi mungkin untuk laptop gaming pada umumnya ini agak kurang wah teman-teman. Untuk contoh suaranya kita bisa dengerin ya. Sekarang kita bahas spesifikasi utama dari laptop ini. Prosesornya menggunakan Intel generasi ke-10, yaitu Intel Core i7 10750H dengan 6 core 12 thread dan TDP-nya sebesar 45 Watt. Kemudian GPU-nya sudah menggunakan Nvidia GeForce GTX 1650 Ti dengan VRAM-nya sebesar 4GB GDDR6 dan besar busnya sebesar 128 bit. Untuk RAM-nya, di laptop ini sudah terpasang 1 kali 8 GB DDR4 3200 MHz 1,2 volt dan masih ada sisa 1 slot lagi. Jika kalian ingin menambah maksimum 16 GB kali 2 total 32 GB, itu jika kalian mau. Kapasitas penyimpanan di laptop ini sudah menggunakan SSD M2 NVMe PCIe sebesar 512 GB dan masih ada sisa 2 slot M2 NVMe PCIe lagi bagi kalian yang mau menambah kapasitasnya. Jadi totalnya ada 3 slot M2 dengan maksimal sampai 3 SSD M2 NVMe PCIe. Oh iya, laptop ini pun nggak menyediakan slot untuk SATA ya. Dan sekarang kita coba tes performa dari laptop Asus ROG Strix G15 ini. Pertama-tama kita tes kecepatan SSD-nya memakai Crystal Disk Smart. Untuk read-nya itu sebesar 1857 MB per detik dan untuk write-nya itu sebesar 961 MB per detik. Kedua, kita akan tes menggunakan Cinebench R15. Untuk run pertama kita mendapatkan 1360 CB. Di run kedua kita mendapatkan skor 1351 CB. Dan
Ini hasil dari 10 kali run dari Cinebench R15. Lanjut di tes berikutnya menggunakan Cinebench R20. Untuk run pertama kita mendapatkan 3124 PTS. Di run kedua kita mendapatkan skor 3111 PTS dan ini hasil 10 kali run dari Cinebench R20. Lanjut di tes berikutnya, kita akan menggunakan aplikasi 3D Mark. Pertama, kita di tes benchmark SkyDriver. Di SkyDriver ini, kita mendapatkan skor 26.101. Kemudian, kita tes benchmark dengan Firestrike. Di Firestrike, kita mendapatkan skor 9.237. Setelah tes-tes yang tadi, kita akan coba tes mini game. Di game pertama itu ada game GTA 5 dengan mode Natural Vision Evolve dengan quality high, resolusi Full HD 1080p. Kita mendapatkan FPS antara 35 sampai 50 FPS. I could really go for a latte right now. Well, you're a nobody. What's that? Lanjut di game berikutnya, ada game Battlefield 5 dengan quality high, resolusi Full HD 1080p. Kita mendapatkan FPS stabil ya di 60 FPS. Kemudian kita tes game berikutnya menggunakan Tom Clancy Ghost Recon Wildlands dengan quality high, resolusi Full HD 1080p. Kita mendapatkan FPS antara 55 sampai 60 FPS. Shit, they spotted us. Dan terakhir, kita tes dengan game Assassin's Creed Odyssey dengan quality high, resolusi Full HD 1080p. Kita mendapatkan FPS antara 35 sampai 55 FPS. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke kekurangan laptop ini ya. Jadi laptop ini tuh nggak dilengkapi dengan webcam. Sayang sekali ya teman-teman, laptop semahal ini nggak dilengkapi dengan webcam. Jadi kalian nggak bisa bikin video conference. Kalaupun misal kalian pengen bikin, mungkin kalian harus beli webcamnya itu terpisah teman-teman gitu. Kedua, laptop ini juga tidak dilengkapi dengan SD card. Ini ada lubang di sebelah kiri dan kanan, tapi itu lubang speaker. Padahal di sebelah kanan laptop masih polos, tidak ada port satupun. Gak bisa gitu ya, nyempilin satu doang untuk SD card. Untuk kekurangan yang ketiga, laptop ini tidak ada numpad di keyboardnya. Di trackpadnya pun tidak ada virtual numpad. Kalau di seri Strix yang lebih tinggi, itu ada virtual numpad di trackpadnya nih guys. Dan yang keempat, laptop ini hanya mempunyai speaker yang biasa saja. Jadi kalau mau nonton atau mau main game, agar efek suaranya kedengeran, mungkin bisa pakai headphone. Laptop ini dibanderol dengan harga 19 jutaan dengan garansi 2 tahun dan mendapatkan satu backpack. Buat info lebih lengkapnya, kalian bisa cek link tokonya di deskripsi di bawah ya. Oke, jadi sekian dulu video review dari kita. Mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan atau masih kurang dalam penyampaian review. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian. Nah, makasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa di review berikutnya. Dadah!